Halo pemirsa, Anda menyaksikan Presiden Activity yang akan menyajikan beragam informasi seputar agenda hingga kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Arif Rifai, inilah Presiden Activity selengkapnya. Pemirsa, usai menghadiri HUT Bayangkara ke-79, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi melalui Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Selasa 1 Juli 2025. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo kali ini akan membahas penyelenggaraan haji. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraannya ke Arab Saudi melalui Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma pada Selasa sore. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ini dikabarkan akan membahas perihal penyelenggaraan haji. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang turut menghadiri pelepasan Presiden Prabowo Subianto menuju Arab Saudi. Prasetyo menyebut kedua pemimpin negara nantinya akan saling memberikan masukan sebagai bentuk evaluasi penyelenggaraan haji yang akan datang. Adapun setelah melakukan lawatan ke Arab Saudi, Presiden Prabowo Subianto akan bertolak menuju negara Brazil untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS yang digelar pada 6 hingga 8 Juli mendatang. Ya, baru saja kan kita sama-sama menyaksikan Bapak Presiden memulai lawatan ke luar negeri. Ada beberapa negara yang akan beliau kunjungi. Yang pertama ke Arab Saudi. Agendanya adalah kunjungan kenegaraan dan tentu ada beberapa agenda yang akan dibicarakan oleh kedua pemimpin negara. Pastilah akan berbicara masalah politik, kerjasama politik baik antara Indonesia dengan Arab Saudi maupun perkembangan politik di Timur Tengah. Kedua juga memang Bapak Presiden sedang berencana untuk membicarakan mengenai perbaikan penanganan haji, termasuk rencana kita untuk memiliki sendiri kampung haji di Arab Saudi supaya ini waktunya bertepatan sekali dengan selesainya penyelenggaraan haji sehingga cukup waktu supaya kita penyelenggaraan tahun haji yang berikutnya akan jauh lebih baik lagi. Setelah dari Arab Saudi, Bapak Presiden akan melanjutkan kunjungan untuk menghadiri BRICS di Brasil. Tentunya kan kita bicaranya bukan puas tidak puas ya, pasti masih ada catatan-catatan untuk terus kita perbaiki ke depan. Kemarin dari teman-teman tim pengawas haji DPR juga memberikan masukan, kemudian dari pemerintah Arab Saudi juga memberikan masukan. Kita sendiri, Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji juga memiliki catatan-catatan yang kita menyadari bahwa pelaksanaan haji masih banyak yang harus diperbaiki. Makanya ini waktunya tepat sekali, ya, selesai penyelenggaraan haji, Bapak Presiden mendapatkan undangan, beliau kemudian secara waktu bertepatan dengan agenda ke BRICS. Dalam rangkaian ini bisa beliau menghadiri undangan dari pemerintah Arab Saudi sekaligus untuk segera mungkin kita mempersiapkan pelaksanaan haji tahun depan supaya jauh lebih baik lagi. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Jeddah untuk kunjungan resmi ke Arab Saudi dan disambut oleh pejabat Arab Saudi serta diaspora Indonesia. Agenda utama kunjungan mencakup peningkatan kerjasama haji dan perlindungan WNI di Arab Saudi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada Selasa sekitar pukul 21.12 waktu setempat dalam rangka kunjungan resmi ke Kerajaan Arab Saudi. Kedatangannya disambut sejumlah pejabat tinggi Arab Saudi, termasuk Wakil Gubernur Mekah Pangeran Saud bin Misal bin Abdul Aziz Al Saud, Wali Kota Jeddah, serta Duta Besar RI untuk Arab Saudi. Usai penyambutan di bandara, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan menuju hotel tempat yang menginap. Di sana ia disambut hangat oleh jajaran pejabat pemerintah Indonesia, masyarakat, serta pelajar Indonesia yang tinggal di Jeddah. Turut hadir menyambut antara lain Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi Rosan Roslani, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan sejumlah pejabat lainnya. Kunjungan ini bertujuan mempererat kerjasama bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji, serta pelindungan jemaah dan warga negara Indonesia di Tanah Suci. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo disambut hangat oleh anak-anak WNI di Jeddah yang melambaikan bendera dan menyambutnya dengan antusias. Momen tersebut diisi dengan sapaan hangat Prabowo kepada para pelajar dan harapan agar mereka tetap semangat belajar.
Suasana hangat menyambut Presiden RI Prabowo Subianto saat tiba di Jeddah, Arab Saudi pada Selasa 1 Juli 2025. Terlihat anak-anak sekolah dasar WNI dengan antusias melambaikan bendera dan meneriakkan sambutan hangat di lobi hotel, membuat suasana formal berubah menjadi penuh kehangatan. Prabowo menyapa dan berfoto bersama para pelajar, serta menyampaikan pesan sederhana agar mereka belajar dengan baik. Momen ini juga diwarnai perkenalan seorang siswa yang orang tuanya bekerja di KBRI. Nama saya Amjad Alpan Al-Syarawi, Pak. Orang tuamu kerja di mana? Di KJRI, Pak. Selain pelajar dan masyarakat, sejumlah pejabat tinggi Indonesia turut hadir menyambut Presiden, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Investasi. Kunjungan ini bukan hanya diplomatik, tetapi juga mempererat ikatan emosional antara pemimpin dan warga Indonesia di Tanah Suci. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kunjungan resmi dari Perdana Menteri Malaysia Dato Seri Anwar Ibrahim diterima secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat 27 Juni 2025. Dalam kunjungannya kali ini, PM Anwar didampingi oleh kelima menterinya dan disambut dengan iringan musik khas Betawi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menerima langsung kunjungan resmi dari Perdana Menteri Malaysia Dato Seri Anwar Ibrahim yang tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Jumat 27 Juni 2025. Dengan mengenakan peci dan setelan jas berwarna hitam, Prabowo menyalami dan menyambut dengan hangat PM Malaysia sembari berbincang ringan. Dalam kunjungannya ke Indonesia, PM Anwar didampingi oleh beberapa menteri, seperti Menteri Luar Negeri Dato Seri Utama, Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Investasi Perdagangan dan Industri Datuk Seri Utama Tengku Safrul bin Tengku Abdul Aziz, Menteri Pendidikan Tinggi Dato Seri Diraja Zamri bin Abdul Qadir, Menteri Komunikasi Datuk Ahmad Fahmi bin Muhammad Fazil, serta Menteri Perkebunan dan Komoditas Datuk Seri Johari bin Abdul Kani. Sedangkan dari pihak Indonesia turut hadir sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, seperti Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Diiringi alunan musik khas Betawi, Prabowo mempersilahkan Anwar untuk masuk ke dalam mobil limousine yang akan menuju ke Istana Merdeka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wisma Danantara diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin 30 Juni 2025. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih turut hadir sebagai bentuk dukungan agar Danantara dapat menjadi pengelola kekayaan negara yang andal. Berkantor di sini dengan tempat yang baru ini akan menjadi suatu rumah besar bagi negara. Presiden Prabowo Subianto meresmikan kantor baru Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara pada Senin 30 Juni 2025. Peresmian Wisma Danantara yang bertempat di Jalan Gatot Subroto itu dilakukan Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wisma Danantara yang kini menjadi kantor Sovereign Wealth Fund ini dulunya merupakan Plaza Mandiri yang merupakan aset PT Bank Mandiri Tbk. Dalam peresmian itu, Prabowo turut didampingi oleh CEO Danantara Rosan Ruslani, COO Danantara Doni Oskaria, CIO Danantara Pandu Syahrir, Dewan Pengawas Danantara Mulia Manhadat. Selain itu, sejumlah menteri juga turut hadir, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kantor ini adalah arahan langsung dan petunjuk dari Bapak Presiden untuk kami Danantara Indonesia berkantor di sini. Dengan tempat yang baru ini akan menjadi suatu rumah besar bagi negara, dunia usaha, akademia, dan seluruh pemangku kepentingan bersama-sama kita menuju Indonesia Emas 2045. Dalam waktu 4 bulan sejak di launching langsung oleh Bapak Presiden, kurang lebih ada $7 miliar kerjasama yang sudah terjalin. Jadi kepercayaan itu sangat-sangat luar biasa dengan keberadaan Danantara yang sekarang mempunyai dampak yang kami meyakini sangat besar, sangat positif pada seluruh rakyat Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan harapannya agar Danantara dapat terus berkembang sebagai dana pengelolaan kekayaan negara yang andal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan secara langsung groundbreaking proyek ekosistem industri listrik terintegrasi di kawasan Arta Industrial Hills, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Minggu 29 Juni 2025. Pengembangan proyek ini dilakukan di dua tempat berbeda, Halmahera Timur dan Karawang, dengan nilai investasi sebesar 5,9 miliar dolar Amerika. Groundbreaking proyek ekosistem industri kendaraan listrik terintegrasi seluas 3.023 hektar diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Minggu siang. Proyek memiliki nilai investasi sebesar 5,9 miliar dolar Amerika atau setara 100 triliun rupiah dengan penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 8.000. Secara luas, proyek ini terbagi ke dalam 6 proyek pengembangan, di mana 5 proyek berada di Provinsi Maluku Utara, 1 proyek berada di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada peresmian ini dihadiri langsung jajaran pimpinan Komisi 12 DPR RI, pimpinan dan Antara Indonesia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, dan sejumlah jajaran perangkat daerah baik Provinsi Jawa Barat dan Maluku Utara. Prabowo juga turut membeberkan dirinya acap kali tidak menghadiri secara langsung peresmian yang masih bersifat groundbreaking ini. Di momen tersebut, Prabowo meyakini telah menciptakan sejarah baru tanah air, khususnya di sektor hilirisasi energi. Tapi kita juga wajib introspeksi diri, kita harus pandai mengelola. Dan sekarang, hari ini, groundbreaking ini bukti keseriusan para pimpinan kita dan kerjasama kita dengan mitra kita, dengan sahabat kita. Kita bermitra dengan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari Tiongkok. Kita bisa bekerja sama dengan program yang menurut saya ini termasuk bisa dikatakan kolosal, bisa dikatakan terobosan luar biasa. Dari sini kita bisa menghasilkan energi terbarukan dan ramah lingkungan yang dicita-citakan seluruh dunia. Dalam kesempatan ini, Prabowo mengungkapkan proyek yang telah digagas sejak 4 tahun lalu tersebut, sejak era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Adapun Prabowo menekankan melalui groundbreaking ini turut menunjukkan sikap serius Indonesia terhadap para mitra di sektor hilirisasi energi ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Max Ronabayu, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan sejumlah proyek pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan atau EBT sebanyak 55 proyek pembangkit listrik di 15 provinsi dengan total investasi 25 triliun rupiah. Proyek ini menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia bisa mencapai visi swasembada energi. Presiden Prabowo Subianto meresmikan sebanyak 55 proyek pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia pada Kamis 26 Juni 2025. Di saat yang bersamaan, Prabowo juga meresmikan peningkatan produksi minyak 30.000 barel minyak di Blok Cepu, Blora, Jawa Tengah. Prabowo menilai peresmian proyek ini merupakan momen penting untuk mewujudkan swasembada energi dan masih banyak proyek ke depan yang harus dilakukan. Berdasarkan data Kementerian SDM, ada 351,9 MW proyek PLTP yang diresmikan. Kemudian ada juga 47 proyek pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 27,8 MW tersebar di 11 provinsi. Adapun lokasi peresmian dilakukan di pembangkit listrik panas bumi, Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Papua Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur. Pada siang hari ini, Kamis 26 Juni tahun 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan pengoperasian dan pembangunan energi terbarukan di 15 provinsi dan peningkatan produksi minyak 30.000 barel Blok Cepu serta peletakan batu pertama groundbreaking 5 pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa listrik tenaga surya adalah kunci swasembada energi dan bergantung pada pengembangan baterai. Presiden Prabowo optimis bahwa Indonesia bisa mencapai dalam 5 hingga 7 tahun melalui kerjasama dan juga pengelolaan sumber daya yang tepat. 5 tahun, paling lambat 6 tahun, 7 kita bisa swasembada energi. Saat menghadiri peresmian ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat pada Minggu 29 Juni 2025, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa listrik tenaga surya menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan swasembada energi nasional. Menurutnya, listrik dari tenaga surya sangat bergantung pada pengembangan teknologi baterai. Prabowo menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada energi dalam waktu singkat, yakni dalam 5 hingga 7 tahun. Ia menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan kerjasama dengan mitra global untuk menciptakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Salah satu nanti jalan kita menuju swasembada energi adalah listrik dari tenaga surya. Dan listrik dari tenaga surya ya kuncinya adalah baterai. Dari sini kita bisa menghasilkan energi terbarukan dan ramah lingkungan yang dicita-citakan seluruh dunia. Saya diberitahu oleh para pakar bahwa bangsa kita ini sungguh-sungguh bisa swasembada energi. Dan hitungan saya tidak lama. 5 tahun, paling lambat 6 tahun, 7 kita bisa swasembada energi. Dalam sambutannya, Prabowo Subianto juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dari berbagai pihak, termasuk mitra internasional seperti KALT dan juga Tiongkok. Ia menilai kerjasama regional sangat penting, terutama di tengah kondisi dunia yang penuh konflik, untuk menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan. Kerjasama ini saya kira adalah sangat penting dan menguntungkan semua pihak. Di tengah dunia penuh konflik, kawasan kita penuh perdamaian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden anugerahi tanda kehormatan kepada Polri. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Presiden Activity. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Presiden Activity. Peringatan Hari Bayangkara ke-79 digelar di lapangan Monumen Nasional Jakarta pada Selasa 1 Juli 2025. Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara Hari Bayangkara ke-79 berlangsung hikmat di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung upacara sebagai inspektur. Upacara HUT Bayangkara ke-79 mengusung tema Polri untuk masyarakat yang menekankan komitmen kepolisian dalam melayani dan juga melindungi masyarakat. Sejumlah tokoh nasional hadir sebagai tamu undangan, diantaranya Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Wakil Presiden Indonesia Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, istri almarhum Gus Dur Siti Nurbaya Wahid yang didampingi Yeni Wahid, serta sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih turut hadir dalam upacara HUT Bayangkara ke-79. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi dengan ribuan warga memadati sekitar lokasi upacara. Acara juga dimeriahkan dengan parade defile yang melibatkan seluruh unsur Polri, Satpam, perwakilan masyarakat, buruh, hingga siswa sekolah. Upacara Hari Bayangkara menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi Polri selama 79 tahun dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tanah air. Dari Jakarta, Gia Nabila, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan kepada sejumlah satuan dan anggota Polri dalam upacara Hari Bayangkara ke-79. Penghargaan tersebut yakni Nugraha Sakanti diberikan kepada 7 satuan Polri, sementara Bintang Bayangkara Nararia diberikan kepada 3 anggota Polri yang dinilai berjasa dalam melaksanakan tugas.
Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan dua keputusan Presiden, yakni Keputusan Nomor 49 PK Tahun 2025 dan Nomor 50 TK Tahun 2025 tentang penganugerahan tanda kehormatan kepada kesatuan dan personel Polri. Hal ini disampaikan Sekretaris Militer Presiden Majen TNI Kosasih dalam upacara HUT Bayangkara ke-79. Tanda kehormatan Nugraha Sakanti diberikan kepada kesatuan yang telah berjasa di bidang tugas kepolisian dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan bangsa dan negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 TK Tahun 2025 tentang penganugerahan tanda kehormatan Nugraha Sakanti. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, menganugerahkan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada kesatuan di lingkungan kepolisian sebagai penghargaan atas jasanya di bidang tugas kepolisian yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 TK Tahun 2025. Nomor urut 1 Itwasum Polri, 2 Baintelkam Polri, 3 SSDM Polri, 4 Divisi Humas Polri, 5 Divisi Propam Polri, 6 Polda Aceh, 7 Polda Sumatera Selatan, masing-masing dianugerahi tanda kehormatan Nugraha Sakanti. Terdapat 7 satuan Polri yang menerima penghargaan, yakni Itwansum Polri, Baintelkam Polri, ESDM Polri, Divisi Humas Polri, Divisi Propam Polri, Polda Aceh, dan Polda Sumatera Selatan. Selain itu, Presiden juga menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Bayangkara Nararia kepada 3 anggota Polri atas dedikasi, keberanian, dan ketabahan yang melampaui tugas kewajiban. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam peringatan Hari Bayangkara ke-79, Presiden Prabowo menghimbau polisi untuk tetap profesional dan juga berpihak pada rakyat. Presiden Prabowo menekankan pentingnya kepolisian yang bersih, tangguh, dan mencintai masyarakat. Dalam upacara peringatan ke-79 Hari Bayangkara di Monumen Nasional Jakarta pada Selasa 1 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto mengimbau seluruh anggota kepolisian agar menjadi sosok yang profesional, bersih, dan berpihak pada rakyat. Prabowo menekankan pentingnya polisi yang melindungi dan membela masyarakat, khususnya kelompok lemah dan tertindas. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah menciptakan negara yang bebas dari kemiskinan, kelaparan, dan ketidakadilan. Ia menekankan peran kepolisian yang kuat dan dicintai rakyat sebagai kunci dalam mewujudkan tujuan tersebut. Polisi diminta selalu hadir di tengah masyarakat dan melayani sepenuh hati. Saudara-saudara sekalian, cita-cita kita adalah suatu negara di mana seluruh rakyat menikmati kemerdekaan dan kesejahteraan. Cita-cita pendiri bangsa kita adalah Indonesia yang tanpa kemiskinan, Indonesia yang tanpa kelaparan, Indonesia yang ada keadilan. Itu cita-cita kita. Dan karena itulah negara dan bangsa kita memerlukan suatu kepolisian yang tangguh, kepolisian yang unggul, kepolisian yang bersih, kepolisian yang dicintai rakyat, kepolisian rakyat, selalu di tengah-tengah rakyat, selalu membela rakyat, selalu melindungi rakyat, terutama mereka-mereka yang paling lemah, yang paling tertindas, dan yang paling miskin. Saudara-saudara, lanjutkan perjuangan ini, jaga kepercayaan rakyat, selalu sekali lagi mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain.
Saudara-saudara, sekali lagi, jangan sekali-sekali mengecewakan rakyat kita. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, selamat Hari Bayangkara ke-79. Jadilah insan Bayangkara yang Rastra Sewa Kotama, polisi yang mengabdikan dirinya untuk kejayaan nusa dan bangsa. Sekali lagi, jadilah polisi yang dicintai rakyat. Prabowo juga mengingatkan agar seluruh anggota kepolisian menjaga kepercayaan rakyat dan mengutamakan kepentingan publik di atas segalanya. Ia menutup pesannya dengan harapan agar polisi Indonesia menjadi Bayangkara sejati yang mengabdi untuk kejayaan bangsa dan dicintai rakyatnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo meminta kepolisian Indonesia selalu hadir di tengah masyarakat dan merasakan penderitaan rakyat. Kepala negara menegaskan Polri harus prioritaskan kepentingan rakyat dan menjaga kepercayaan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa polisi Indonesia harus berbeda dari aparat di negara maju yang sudah makmur. Dalam peringatan Hari Bayangkara ke-79 di Monas, Jakarta, ia meminta Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat dan merasakan langsung kesulitan rakyat. Prabowo mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus diisi dengan kesejahteraan dan keadilan. Polisi yang dicintai rakyat adalah yang membela kelompok paling rentan, dan ia mengapresiasi peran Polri dalam berbagai program nasional, termasuk peningkatan produksi jagung dan makanan bergizi gratis. Meski menghadapi berbagai tantangan dan tekanan, Prabowo menekankan bahwa keteguhan dan empati menjadi kunci kekuatan Polri. Ia menutup pidatonya dengan mengajak polisi untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan menjaga kepercayaan masyarakat. Saya melihat dan menyaksikan kepolisian kita sekarang sungguh-sungguh turun ke rakyat. Saya melihat sekarang kepolisian mengambil inisiatif, mengambil peran, terjun ke rakyat, bekerja di tengah rakyat, membantu meningkatkan produksi pangan bangsa kita. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Polisi Indonesia tidak boleh seperti polisi-polisi negara yang sudah kaya dan maju. Polisi Indonesia harus di tengah-tengah rakyat, harus merasakan penderitaan rakyat, harus merasakan kesulitan rakyat, harus mendengar jeritan hati rakyat. Karena itu, saya terima kasih. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo mengapresiasi peran Polri dalam mendukung ketahanan pangan dan program strategis seperti makan bergizi gratis. Ia menekankan pentingnya peran Polri dalam menjaga keamanan, kedaulatan pangan, dan kepercayaan rakyat. Dalam pidatonya saat peringatan HUT ke-79 Bayangkara di Monas, Jakarta, Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi peran Polri dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Prabowo menegaskan bahwa pangan adalah kunci utama keamanan negara. Tak hanya itu, Prabowo menyebut Polri telah menunjukkan prestasi luar biasa, termasuk kontribusinya dalam produksi jagung nasional yang mencapai rekor tertinggi. Kepala negara juga memuji inisiatif Polri dalam program strategis seperti makanan bergizi gratis untuk anak-anak serta ibu hamil dan menyusui. Inisiatif pimpinan kalian untuk ikut serta secara langsung, secara masif dalam berbagai kegiatan strategis kita, pemberian makan bergizi kepada rakyat kita. Ini adalah hal yang strategis. Ini adalah untuk menyelamatkan anak-anak dan cucu-cucu kita. Ini adalah untuk menyelamatkan masa depan bangsa kita. Jadi makan bergizi ini adalah langkah strategis dan langkah yang benar. Saya ucapkan terima kasih keterlibatan polisi dalam usaha ini. Polisi dan TNI sekarang ini berada di
ujung tombak daripada program besar ini. Saudara-saudara telah ikut dalam pendidikan para sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Saudara-saudara juga mendukung langsung usaha kedaulatan pangan nasional. Di beberapa bidang saudara-saudara sudah menunjukkan prestasi. Produksi jagung kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Dan itu adalah tidak sedikit peran Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dengan jajarannya. Saudara-saudara, lanjutkan perjuangan ini, jaga kepercayaan rakyat, selalu sekali lagi mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Menutup pidatonya, Presiden meminta Polri terus melanjutkan perjuangan demi rakyat dan masa depan bangsa. Ia mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat sebagai pondasi utama pengabdian kepolisian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, momen istimewa terjadi ketika Presiden Prabowo tampak terkesima saat menerima bunga dari pasukan polisi cilik Tunas Bayangkara pada peringatan HUT Bayangkara ke-79. Pasukan cilik tersebut turut menampilkan pertunjukan etnik serta memberikan salam ceria yang menghibur para tamu undangan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampak terkesima saat menerima rangkaian bunga dari pasukan polisi cilik Tunas Bayangkara pada upacara peringatan ke-79 Hari Bayangkara di Monumen Nasional Jakarta. Pasukan polisi cilik tersebut menyapa dengan salam hormat dan menampilkan pertunjukan etnik Nusantara, lengkap dengan musik kecak Bali serta gerakan khas berbagai daerah di Indonesia. Selain musik Bali, pertunjukan juga menampilkan musik Sunda yang menyatu dengan gerakan Tatar Pasundan dan formasi angka 79. Di akhir penampilan, Komandan Upacara Polisi Cilik memberikan bunga kecil berwarna biru muda kepada Prabowo, yang kemudian berinteraksi hangat dengan salah satu anggota bernama Azira asal Indramayu. Sebelum berpamitan dengan salam ceria, pasukan polisi cilik mengundang gelak tawa dan tepuk tangan meriah dari para tamu undangan. Prabowo mengangguk dan tersenyum puas menyaksikan penutupan acara yang penuh semangat dan kegembiraan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendapat salam hormat yang tak biasa dalam parade defile HUT Bayangkara ke-79 yang digelar di Monas pada Selasa 1 Juli 2025. Sebuah robot polisi canggih IK-9 memberikan hormat di depan podium kehormatan dan dibalas langsung oleh Presiden Prabowo. Inilah Robi, robot polisi Indonesia. Parade defile HUT Bayangkara ke-79 di Monumen Nasional Jakarta menyuguhkan beragam atraksi menarik dari unsur Polri dan masyarakat. Namun salah satu momen yang mencuri perhatian terjadi saat sebuah robot polisi canggih yang disebut humanoid dan IK-9 memberikan salam hormat kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang saat itu bertindak sebagai inspektur upacara. Robot polisi akan memberikan penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia. Inilah Robi, robot polisi. Robot humanoid dan anjing K9 tersebut merupakan inovasi Polri di bidang teknologi yang dirancang untuk membantu tugas kepolisian di lapangan, termasuk dalam deteksi objek berbahaya, pengintaian, dan patroli di area beresiko tinggi. Dilengkapi dengan sistem kamera, sensor jarak, dan kendali jarak jauh berbasis kecerdasan buatan, IK-9 merupakan simbol transformasi digital Polri menuju polisi modern dan presisi.
Presiden Prabowo terlihat takjub dan tersenyum saat robot tersebut bergerak ke arah podium kehormatan, lalu mengangkat tangannya seakan memberi penghormatan. Respon Presiden Prabowo yang membalas salam hormat tersebut disambut riuh tepuk tangan dari para tamu undangan dan masyarakat yang hadir menyaksikan langsung. Robot polisi IK-9 diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih efisien, cepat dan aman di berbagai kondisi tantangan keamanan. Momen ini sekaligus menegaskan arah pembangunan Polri yang semakin terbuka terhadap kemajuan teknologi dan komitmen pemerintah dalam mendukung modernisasi aparat penegak hukum di Indonesia. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, beragam aksi dan atraksi disajikan oleh Polri untuk masyarakat dan juga para tamu undangan dalam rangkaian HUT Polri 2025. Salah satunya ialah pengibaran bendera Presiden Prabowo Subianto yang mengenakan seragam dan juga baret hitam berkibar di angkasa biru. Dalam rangkaian acara ulang tahun Polri yang ke-79, beragam aksi dan atraksi disajikan oleh Polri untuk masyarakat dan juga para tamu undangan. Salah satu hal yang menarik ialah adanya bendera bergambar Presiden Prabowo Subianto yang berkibar di angkasa biru kawasan Monas pada Selasa 1 Juli 2025. Kibaran ini dilakukan oleh 5 orang penerjun Polri yang menampilkan foto Prabowo dengan menggunakan seragam dan baret hitam, sembari pose memberikan hormat. Dan inilah bendera Presiden Republik Indonesia yang telah berkibar di angkasa biru. Selain itu ada pula atraksi peluncuran asap merah dan putih yang dilakukan oleh 3 orang penerjun payung, di mana merah melambangkan darah dan putih melambangkan tulang sesuai dengan warna bendera Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo minta percepat hilirisasi industri. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetap bersama kami di Presiden Activity. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Presiden Activity. Presiden Prabowo menegaskan Indonesia memilih menjaga perdamaian di tengah konflik global dan mengutamakan kerjasama dengan semua pihak. Prabowo juga mengingatkan pentingnya prinsip bahwa memiliki banyak teman lebih baik daripada memiliki musuh. Tidak ada kemakmuran bisa kita capai tanpa perdamaian. Prabowo menekankan bahwa Indonesia selalu mengedepankan kerjasama dan kolaborasi dengan semua pihak. Ia juga mengingatkan pentingnya prinsip bahwa memiliki banyak teman lebih baik daripada memiliki musuh sebagai dasar hubungan dengan bangsa lain. Selain itu, Prabowo juga mengajak semua pihak untuk mempercepat hilirisasi industri demi mewujudkan kesejahteraan nasional. Ia berkomitmen untuk mempercepat langkah agar kemajuan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Di tengah dunia penuh konflik, kawasan kita penuh perdamaian dan tidak ada kemakmuran bisa kita capai tanpa perdamaian. Dan Indonesia selalu memilih kerjasama, selalu memilih kolaborasi, selalu memilih jalan tengah. Terima kasih sekali lagi. Hilirisasi akan jalan terus. Momentum akan kita percepat. Kita mau bergerak cepat. Rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo meminta percepat hilirisasi industri untuk memenuhi harapan rakyat akan kemajuan cepat. Ia juga tekankan pentingnya kerjasama dengan Tiongkok dalam pengembangan energi ramah lingkungan. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan hilirisasi industri dan meminta menterinya untuk bekerja dengan serius dan juga cepat. Prabowo menekankan bahwa rakyat sangat mengharapkan kemajuan yang cepat, khususnya dalam proyek baterai kendaraan listrik di Karawang. Prabowo mengingatkan bahwa cita-cita hilirisasi sudah menjadi visi panjang bangsa Indonesia sejak masa Presiden Soekarno hingga Jokowi. Hilirisasi dianggap sebagai kunci untuk mencapai swasembada dan kemajuan industri nasional di era modern. Hilirisasi akan jalan terus. Momentum akan kita percepat.
Kita mau bergerak cepat, rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat. Cita-cita hilirisasi sudah sangat lama. Sudah sangat lama. Dari sebenarnya Presiden Republik Indonesia yang pertama. Dari Bung Karno sudah bercita-cita hilirisasi. Dan presiden-presiden kita selanjutnya juga bercita-cita dan melaksanakan hilirisasi. Melaksanakan. Dan terakhir, pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Pak Joko Widodo, lebih menekankan pentingnya hilirisasi dan memulai secara nyata program hilirisasi di era sekarang, di era abad ke-21 ini. Di sisi lain, Prabowo juga menyoroti pentingnya kerjasama internasional, terutama antara Indonesia dan Tiongkok, dalam mengembangkan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Ia menyebut kolaborasi ini sebagai terobosan besar yang patut diapresiasi. Dari Tiongkok, kita bisa bekerja sama dengan program yang menurut saya ini termasuk bisa dikatakan kolosal, bisa dikatakan terobosan luar biasa. Dari sini kita bisa menghasilkan energi terbarukan dan ramah lingkungan yang dicita-citakan seluruh dunia. Dalam acara peresmian, Presiden Prabowo didampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Seskap Teddy Indrawijaya, serta sejumlah pejabat dan tokoh penting lainnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem transportasi nasional yang lebih efisien dan terintegrasi. AHY mengungkapkan upaya tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi tantangan sistem transportasi di Indonesia. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memimpin rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga mengenai persiapan rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional dan penyelenggaraan kereta cepat. AHY menilai sistem transportasi di Indonesia masih menghadapi tantangan akibat pengelolaan yang bersifat sektoral dan parsial, sehingga belum terintegrasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya RUU Sistransnas agar dapat segera dirampungkan sebagai dasar hukum yang dapat menyatukan berbagai moda transportasi nasional dari perkeretaapian, kelautan, hingga penerbangan. Program strategis kereta api cepat yang sudah berjalan selama ini. Artinya bahwa Presiden juga sudah meletakkan kelanjutan pembangunan kereta api cepat ini sebagai salah satu prioritas beliau. Dan ini akan menjadi game changer. Kemarin bincang-bincang dengan Pak Menteri BUMN, ini kalau bisa benar-benar kita wujudkan Jakarta hingga Surabaya dalam waktu yang sangat cepat, ini akan mengubah banyak keadaan sekaligus memajukan bukan hanya konektivitas antar wilayah tapi juga ekonomi di daerah. Yang kedua, agenda yang akan kita bahas adalah gagasan rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional, Sistranas. Ini juga penting karena kita tahu bahwa banyak permasalahan di birokrasi di pemerintahan kita akibat masih belum atau kurang terintegrasinya satu sama lain. Sistranas adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman guna membentuk suatu sistem pelayanan transportasi yang efektif dan efisien yang tentunya berfungsi melayani perpindahan orang atau barang yang terus berkembang secara dinamis. Tujuan Sistranas adalah terwujudnya transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa untuk membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis serta mendukung pengembangan wilayah. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa posisi Indonesia saat ini menolak segala bentuk penjajahan. Menurutnya, hal ini sesuai dengan komitmen Prabowo Subianto saat dilantik menjadi presiden untuk selalu terlibat aktif dalam menciptakan perdamaian di dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri rapat kerja bersama Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Dalam rapat tersebut, Sugiono menegaskan bahwa posisi Indonesia saat ini menolak segala penjajahan di atas dunia sesuai yang tercantum dalam konstitusi. Dirinya juga menyebut hal itu sesuai dengan komitmen Prabowo Subianto pada saat dilantik menjadi presiden dalam menciptakan perdamaian dunia. Oleh karena itu, ia mengatakan pihaknya akan berpegang teguh dengan prinsip dan asas-cita Presiden Prabowo Subianto. Bahkan pemerintah mengecam keras atas perbuatan dia menyerang fasilitas nuklir di sejumlah wilayah negara Iran. Dalam menyikapi situasi yang terus berkembang ini, Indonesia memposisikan diri jelas seperti yang tercantum di dalam konstitusi kita bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia dan Indonesia akan selalu terlibat aktif dalam usaha-usaha menciptakan perdamaian dunia. Posisi ini juga ditegaskan lagi oleh Bapak Presiden Prabowo pada saat pelantikan beliau di gedung yang terhormat ini, bahwa Indonesia akan memposisikan diri sebagai negara tetangga yang baik dan akan menjalankan politik bertetangga baik dengan semua tetangga-tetangga, baik immediate yang langsung berbatasan dengan kita, intermediate ataupun tetangga yang jauh. Karena ini juga merupakan bagian dari survivability bangsa Indonesia. Kita ingin menjadi bagian dari sebuah kerjasama besar di dunia ini, karena kita juga punya tanggung jawab yang besar kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dalam menjalankan kebijakan luar negerinya selalu berpegang pada langkah-langkah, pada prinsip-prinsip tersebut. Indonesia sudah menyampaikan bahwa kita mengutuk serangan apapun yang melanggar kedaulatan negara manapun, khususnya yang terjadi kemarin yang dilakukan oleh Israel yang merupakan pelanggaran terhadap wilayah dan kedaulatan suatu negara. Kemudian kita juga mengecam penyerangan yang dilakukan terhadap instalasi nuklir, karena hukum internasional telah jelas-jelas mengatur bahwa instalasi nuklir tidak boleh dilakukan, tidak dapat dijadikan sasaran karena resiko terhadap keamanan manusia dan lingkungan hidup. Dan juga membahayakan rezim non-proliferasi senjata nuklir dan traktat non-proliferasi senjata nuklir. Dari Jakarta, Farijal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menkom Digi Mutia Hafid serahkan bantuan internet cepat untuk 2 sekolah rakyat di Yogyakarta guna dukung pendidikan digital. Dan program ini akan diluncurkan Presiden Prabowo pada 14 Juli 2025 sebagai bagian transformasi digital nasional. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyerahkan bantuan layanan internet cepat untuk 2 sekolah rakyat di daerah istimewa Yogyakarta. Sekolah rakyat Kabupaten Sleman mendapat internet 200 Mbps untuk 200 siswa dari 5 kabupaten kota, sementara sekolah rakyat Kabupaten Bantul menerima 100 Mbps untuk 75 siswa. Bantuan ini diterima oleh Sekjen Kementerian Sosial di Sleman sebagai bagian dari sinergi antar kementerian mendukung pendidikan inklusif berbasis digital. Mutia menyatakan program ini adalah amanah dari Presiden Prabowo Subianto dan merupakan bagian dari komitmen transformasi digital nasional untuk memastikan akses pendidikan teknologi bagi anak-anak rentan. Utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat.
Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Target awal 100 dari Pak Presiden kemudian naik jadi 200, proses rekrutmen sudah selesai. Hari ini kita juga akan memberikan arahan kepada para orang tua dan juga anak-anak. Teman-teman tadi sudah lihat fasilitasnya, insya Allah semuanya sudah siap untuk tahun ajaran yang akan segera dimulai. Program Sekolah Rakyat akan diluncurkan resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 Juli 2025. Menkom DIY didampingi jajaran kementerian memastikan dukungan teknis infrastruktur digital terus dimonitor agar sekolah dapat beroperasi sebagai smart school dengan layanan internet yang memadai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak ke Jeddah membahas penyelenggaraan haji termasuk rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah. Langkah ini dinilai strategis dan mendapat apresiasi dari pemerintah Arab Saudi. Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak ke Jeddah, Arab Saudi pada Selasa 1 Juli 2025 dalam mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk kunjungan kerja ke Arab Saudi. Salah satu agenda utama adalah pembahasan penyelenggaraan haji, termasuk rencana pembangunan perkampungan haji Indonesia di Mekah. Menurut Menak, pembangunan kampung haji menjadi langkah strategis mengingat tingginya jumlah jamaah Indonesia setiap tahun. Ia menyebut lebih dari 1,5 juta jamaah umroh dan 220.000 jamaah haji berasal dari Indonesia. Gagasan ini dinilai penting untuk memperkuat pelayanan jamaah secara berkelanjutan. Menak juga mengungkapkan apresiasi dari pemerintah Arab Saudi terhadap penyelenggaraan haji Indonesia. Bahkan, jamaah Indonesia dinilai sebagai yang paling tertib. Ia berharap kerjasama bilateral dalam bidang haji dan umroh semakin erat dan memberi manfaat besar bagi umat Islam di Indonesia. Berikan apresiasi bahwa pada akhirnya jamaah haji Indonesia itu dinilai paling tertib. Dan insya Allah mohon doanya juga semoga pembicaraan Bapak Presiden dengan pemerintah Saudi Arabia, MBS terutama, akan lebih bagus perspektifnya di kemudian hari, di masa-masa akan datang. Karena kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat monumental, yaitu perkampungan haji untuk dan umrah tentunya ya, untuk masyarakat Indonesia. Kita bisa bayangkan 1.500.000 orang umrah setiap tahun dan 220.000 orang lebih jamaah haji setiap tahun. Nah, tentu memang sudah saatnya Indonesia memikirkan pemukiman yang lebih konstruktif ya di kemudian hari. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Presiden Activity kali ini. Saksikan terus Presiden Activity untuk mengetahui kegiatan Presiden hanya di Simpo TV. Saya Arif Rifai, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.